Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Puji syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam pada Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu satu bab sudah kita selesaikan dari materi tazkiyatun nafs, yaitu pada bab alasan mensucikan jiwa. Sekarang kita akan masuk pada bab yang kedua, yaitu cara mensucikan jiwa. Mungkin akan saya bicarakan dulu secara umum, nanti baru kemudian kita akan bicara satu persatu. Kata iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa untuk mensucikan jiwa ini secara umum, nanti baru akan kita bicarakan secara khusus, yaitu kembali kepada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran Islam. Tidak ada cara lain, ya. Kembali kepada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran Islam. Kalau bicara tentang kebaikan dan kebenaran Islam, maka tidak boleh lepas dari sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi untuk mensucikan jiwa, mari kita kembali kepada kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam dan kebaikan Islam. Kebenaran dan kebaikan di awal sudah saya sampaikan tidak bisa diukur dengan akal. Kebenaran dan kebaikan tidak bisa diukur hanya dengan rasa. Kebaikan dan kebenaran tidak bisa diukur dengan karena banyak orang melakukan. Ukuran kebaikan dan kebenaran itu adalah hujjah, yaitu apa yang disampaikan oleh Allah, Al-Quran dan Rasulnya As-Sunnah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman pada surah ke-33 ayat ke-36, "Ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillah rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Ini kebaikannya, sumbernya. Tidaklah pantas bagi laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman jika Allah Al-Quran dan Rasulnya As-Sunnah telah menetapkan hukum pada setiap urusan kita, ayyakuna lahumul khiyar min amrihim, maka akan ada pilihan hukum yang lain baginya. Tidak ada. Itulah kebaikan mutlak dan kebenaran mutlak. Wa may ya'sillah wa rasulahu, siapa orang mengingkari Allah Al-Quran, wa rasulahu dan Rasulnya As-Sunnah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka kebaikan hakiki dan kebenaran hakiki tidak ketemu ketika lepas dari Quran dan Sunnah. Maka kebaikannya kebaikan relatif, kebaikannya kebaikan rasa, kebaikannya karena orang banyak melakukan. Justru Allah menurunkan Quran untuk memberikan kebaikan hakiki. Baik. Caranya dengan apa? Kembali kepada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran Islam. Tentu, satu, dengan meningkatkan kualitas keimanan. Kualitas keimanan. Sebagaimana Bapak Ibu tahu bahwa iman ini yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Seperti apa, Pak? Seperti rupiah terhadap dolar, ya, fluktuatif, ya. Seperti rupiah terhadap dolar. Mana lebih banyak, naik atau turunnya? Naik atau turun, Pak? Turun. Berarti iman kita lebih banyak. Jangan begitu dong, Pak. Ya, harus lebih banyak naik. Kayak saya akan jelaskan. Kalau perhatikan,
Bagaimana caranya meningkatkan kualitas keimanan? Ya, sebagaimana kita sudah pahami di awal, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, yang pertama adalah dengan banyak mentadabburi ayat-ayat Allah. Mentadabburi ayat-ayat Allah. Imma ayat itu qauliyah, yaitu firman, ataupun ayat itu sifatnya kauniyah, fenomena alam. Ini banyak ditadabburi. Bagaimana kata Quran? Itu yang akan meningkatkan kualitas. Makin jauh seseorang dari Quran, maka makin lemah imannya. Maka di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungi, memahami Al-Quran, atau hatinya yang sudah mati? Atau hatinya yang sudah mati. Maka mari kita banyak renungkan Al-Quran. Berapa kali baca Qurannya tiap hari, Bang? Berapa banyak tiap hari baca Quran? Mana lebih banyak, baca Quran atau baca koran? Enggak baca Quran. Enggak baca Quran? Enggak baca Quran juga. Itu penyakit. Oh gitu. Ternyata Pak, ini mohon maaf. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Rasulullah sudah risau jauh 1470 tahun yang lalu, dan kerisauan Rasul umat menjauhi Quran itu ada di dalam Al-Quran. Pada surah Al-Furqan, surat ke-25 ayat ke-30. Ini doa Rasulullah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berdoa Rasul, ya Rabbi, ya Allah Rabb kami, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak lagi diperdulikan. Al-Quran ini sesuatu yang tidak lagi diperdulikan. Apa yang dimaksud kata mahjura, tidak memperdulikan Quran? Menurut Imam Ibnu Taimiyah, ketika beliau menafsirkan kata mahjura, yang pertama adalah wa man lam yaqra al-Qur'an faqad hajara, adalah orang Islam yang tidak membaca Al-Quran. Itu adalah orang yang mengabaikan Quran. Pertanyaannya, ada nggak Pak orang Islam nggak baca Quran? Pertanyaan saya yang salah. Mestinya jangan tanya baca Quran, ada nggak? Jangankan orang tidak baca Quran, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran saja banyak. Bagaimana kita akan mendapatkan nilai sebagaimana Rasul sampaikan, satu huruf engkau baca dari Al-Quran, 10 balasan Allah berikan. Artinya adalah kerugian yang sangat besar bagi seorang Muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran, karena satu huruf kita baca dari Al-Quran, 10 kebaikan yang Allah berikan. Rugi bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ustaz, saya sudah tua, belum bisa belajar. Tidak ada ruginya orang belajar. Menurut pepatah orang Arab, utlubul ilm minal mahdi ilal lahad, cari ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Ini bukan hadis ya, bukan hadis. Cari ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Orang Madura bilang the long life education. tukang sate ya, long life saya, tukang orang Madura saya. Jadi belajar itu sepanjang hidup. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan tuluz zaman, belajar itu harus lama. Gak apa-apa kita sudah tua, belajar tidak ada rugi, tidak ada rugi. Satu huruf. Maka di dalam Quran dikatakan Pak, orang yang membaca Al-Quran itu akan meningkatkan kualitas keimanan. Surah Al-Anfal surat 8 ayat kedua, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat Allah kepada mereka Al-Quran, zadatuhum imana, maka iman bertambah.
Maka untuk itu mari tingkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas iman dengan banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Yang kedua, kata Imam Ibnu Taimiyah, siapa yang termasuk orang mengabaikan Quran? Tadi sudah saya bilang, yang pertama orang Islam yang tidak baca Al-Quran. Kalau ditanya ada nggak orang Islam nggak baca Quran? Banyak. Jangankan nggak bisa baca banyak. Akibatnya, mohon maaf dan batin, Quran dibaca dengan tulisan Latin. Ketika Quran dibaca dengan tulisan Latin, afwan, makhrajnya hilang, tajwidnya habis. Ketika makhraj hilang, maka maknanya berubah. Saya kasih contoh. Tolong perhatikan dengan baik. Pak, kalau Bapak bilang hati atau orang bilang kalbu, apa artinya kalbu itu? Hati. Maka ada istilah kalbu begitu ya. Kalbu itu orang bilang hati. Padahal dalam bahasa yang benar, kolbu itu satu salah huruf. Kolbu itu hati. Di mana dalilnya? Saya bacakan. Ini contoh kata kolbu di dalam Quran surat 7 ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun, pakai qaf, lahum qulubun, ya, hati, qalbu, atau am'ala qulubin qalbu. Tapi ketika kita bilang qalbu, itu artinya bukan hati. Mohon maaf lahir batin, artinya anjing. Beda kaf dengan qaf. Maka di sini penting kita belajar Al-Quran. Kalbun itu artinya anjing. Di mana kita bisa temukan kata anjing dalam Quran? Pada surah ke-7 ayat 176. Allah berfirman, "Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi." Kalbun artinya anjing. Terjemahannya begini: sekiranya kami menghendaki, kami angkat derajat manusia itu dengan ayat-ayatnya, tapi manusia lebih cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing. Quran surat ke-7 ayat 176. Satu. Yang kedua, yang termasuk mengabaikan Quran, wa man qara'al Quran wa lam yatadabbar ma'ani faqad hajara. Orang Islam yang baca Quran tapi tidak berusaha memahami kandungan Quran. Ini bahaya. Baca tapi tidak berusaha memahami. Ustaz, apakah kalau kita baca tidak mengerti ada nilainya? Iya. Satu huruf saja 10 kebaikan. Mohon maaf, kalau kita tidak mentadabburi Al-Quran, tidak berusaha memahami Quran, maka mohon maaf, kita tidak akan pernah bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagaimana mungkin menjadikan Quran sebagai pedoman kalau kita tidak paham? Padahal fungsi Al-Quran yang pertama menurut surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan." Apa artinya hudan? Petunjuk. Mungkin atau tidak Quran jadi petunjuk kalau kita tidak paham? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Sama dengan kita jalan di sebuah tempat, jalan itu asing, ada penunjuk jalan, bahasanya bahasa Jerman, kita bisa baca tapi tidak mengerti. Apakah kira-kira itu bisa jadi petunjuk? Tidak bisa. Nah, untuk itu mari kita tadabburi Al-Quran, pahami Al-Quran. Caranya, mohon maaf, bukan baca sendiri, harus ada gurunya. Atau kalau tidak, baca tafsir, belajar sama guru. Kenapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahli dzikir, ahli Quran, ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Jangan memaksakan. Sebab salah memahami kacau. Contoh, Pak, saya mau tanya. Halo Pak, bangun. As-salatu khairun minan naum. Itu subuh, Ustaz. Ya.
Saya mau tanya Bapak, tolong baca Quran. Kalau kita baca terjemah gak paham, bisa salah. Pada surah, ada yang pegang Quran atau tidak? Ada yang pegang Quran? Nggak ada. Ya karena hafal semua sudah. Nah, itu hebat orang Pertamina ya. Subhan amin. Amin apa tuh maksudnya itu? Amin nggak hafal gitu. Jangan ya. Surat ke-4 ayat 48. Ini salah memahami, tidak mengerti dengan membaca terjemah fakat. Apa itu? Saya tidak jelaskan karena nanti kita akan kemana-mana. Jadi satu, untuk mensucikan jiwa kembali pada nilai kebenaran dengan cara menambah kualitas keimanan. Untuk menambah kualitas keimanan, yang pertama banyak mentadabburi Al-Quran. 1, 2, 3, 4 tentu dalam bab yang lain. Yang kedua, yaitu menambah keilmuan. Ini yang kedua. Kenapa? Ilmu ini penting sekali. Saya menyebutnya Quran Sunnah itu manual book. Kalau kita tidak paham, tidak mengerti, tidak ada ilmu, maka salah dalam mengimplementasikan agama. Kenapa? Karena agama itu diimplementasikan harus dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum bicara dan sebelum beramal. Ilmu itu sebelum bicara dan sebelum melakukan. Jangan melakukan dan berbicara tanpa ilmu. Saya awali. Jangan yang pertama berbicara tanpa ilmu, karena itu merusak. Apalagi menyampaikan agama yang sesungguhnya tidak ada ilmu, maka itu menyesatkan umat. Ilmu itu penting. Nih Pak, nih sekarang ini orang lagi senang berbicara isu. Betul atau tidak? Isu di TV, isu di koran. Yang nggak baca koran di apa tadi Pak? Bapak bacanya dia Detikcom gitu. Kita nggak ngerti yang sesungguhnya, kita nggak paham, tapi kalau kita bicara seolah yang paling mengerti. Dan itu dijadikan perdebatan dan perbincangan, lalu menjustifikasi orang. Saya di awal dulu sudah saya sampaikan, kalau kau dapat berita datang dari orang fasik, maka kau cross check agar engkau tidak menimpakan yang membuat kamu nanti menyesal. Lalu kita bertanya, Ustaz, kepada siapa saya meng-cross check? Ya cross check pada kebenarannya itu. Ya nggak bisa Ustaz. Kalau nggak bisa jangan dibicarakan. Kalau tidak dapat jangan bicara. Apalagi dibicarakan di tempat pengajian semacam ini. Pak, lihat dalam Quran. Bicara yang kita tidak tahu, kita tidak mengerti, apa sih lagi sifatnya berita, sifatnya mohon maaf kabar-kabar burung yang kita tidak mengerti betul. Ingat, Allah mengancam betul. Buka Quran pada surat 17 Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut-ikutan sesuatu yang kamu gak ngerti, karena sungguh mata, telinga, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di sisi Allah. Maka jangan bicara yang kita tidak paham. Kemarin masih ingat Pak yang sudah saya sampaikan hadis dari Jabir, siapa orang yang paling banyak masuk neraka? Masih ingat nggak benar? Siapa yang paling banyak orang masuk neraka? Az-Zarzarun. Orang yang paling dibenci oleh Rasulullah dan paling jauh tempat duduknya dengan Rasulullah, Az-Zarzarun wal mutasyaddiqun wal mutafahhikun. Orang yang banyak bicara dan banyak ngobrol. Nah, Bapak rupanya paham betul ayat hadis ini ya. Makanya kemudian pada tidur. Biar nggak banyak bicara. Afwan. Nah ini loh, hati-hati kalau kita banyak bicara, dengar begitu, janganlah kita merespon seolah-olah kita yang paling mengerti. Jangan ya ikhwah, jangan. Baik. Jadi ilmu itu menjadi penting, ya. Jadi tanpa ilmu jangan lakukan, tanpa ilmu jangan bicara. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Maka seluruh yang Bapak lakukan,
dalam konteks ibadah harus mengerti ilmunya. Maka kenapa penting taklim itu? Taklim Quran dan Sunnah itu penting agar ketika kita mengimplementasikan agama itu sesuai dengan ilmu, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sebab kalau tidak nanti menyimpang dan itu jadi persoalan. Apa akibatnya? Satu, ketika kita tidak ada ilmu, mohon maaf, kita bisa mengada-ngada dalam agama seolah-olah itu ajaran agama padahal bukan agama. Saya ulangi, orang yang tidak mengerti ilmu, yang akibat fatalnya adalah mengada-ngada soal agama yang padahal itu tidak pernah datang dari agama, tapi seolah-olah itu agama. Contoh, mohon maaf lahir dan batin, jangan tersinggung ya Pak. Ada enggak kita di antara kita yang 7 bulan saat punya anak? Ada atau tidak Pak? Pak, ada atau tidak? Ada. Dikerjain atau tidak? Dari mana dalilnya? Tapi seolah-olah itu sudah jadi ajaran agama. Orang mulai berkembang, 7 bulanan dulu bikin apa tuh namanya? Begitu. Kok itu kumpung bikin rujak ya. Oh benar kalau beliau nggak mengamatkan Pak, subhanallah. Ini orang bersihnya namanya. Nggak ngerti betul atau pura-pura nggak ngerti, tapi benar ngerti Pak. Rujaan, kalau pedes katanya anaknya laki, kalau nggak pedes perempuan. Ini tahayul, bid'ah dan gurafah. Kenapa? Karena diakibatkan dari perbuatan yang memang nggak ada dalam agama. Apa itu? 7 bulanan tadi. Islam mulai berkembang, diganti 7 bulanan ikut bid'ah, gak enek, lalu diganti jadi 4 bulanan. Ya toh? Kenapa alasannya? Karena saat 4 bulan berada dalam rahim ibu ditiupkan ruh. Sama-sama nggak ada ajarannya. Sama-sama mengada-ngada. Tapi seolah-olah itu adalah agama. Akibatnya Pak, wah 7 bulannya luar biasa, mewah Pak, seneng. Oke. Giliran akikah nggak dikerjain. Padahal yang syar'i yang ada ajarannya adalah akikah. Tapi 7 dan 4 bulanannya tidak ada. Kenapa? Inilah tanpa ilmu yang mengakibatkan kerusakan. Itu dengan apa? Ilmu itu penting agar kita tidak salah. Mana hujjahnya? Hadis dari Aisyah, "Man ahdatha fi amrina hadza laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa orang mengada-ngada dalam urusan agama yang itu tidak pernah datang dari agama, maka tertolak. Nah, yuk Pak, kita sekarang kembali pelajari agama. Agama ini bukan main-main. Semua ada hujahnya, ada manual booknya, Quran dan Sunnah. Jadi kita tidak boleh mengarang. Pentingnya ilmu, sehingga nanti orang kalau sudah berilmu Pak, nggak ada lagi yang namanya siraman, nggak ada lagi yang namanya bakar kemenyan, nggak ada lagi orang yang minta-minta ke orang meninggal. Ya toh? Kalau sudah belajar. Tapi kalau udah nggak ngerti, nggak belajar, mesti kalau dikasih tahu nanti marah. Ya kan? Marah. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Bidawratiz zaman nahnu na'rifu ala naqsa aqlina bi ziyadatin ilmin minna." Dengan berputarnya roda zaman ini, kita akan tahu letak kekurangan kita. Caranya dengan bertambahnya satu ilmu. Kalau bertambah, kita tahu kurang. Cara bertambah, ngaji. Kalau sudah ngaji, oh ternyata itu salah. Oh ternyata yang selama ini saya kerjakan itu gak tepat. Jadi tahu karena ngaji. Jadi menambah keilmuan. Kemudian yang ketiga, dan amal ibadah kepada Allah. Dan amal ibadah. Iman tambah. Lalu ilmu. Yang ketiga menambah
ibadah. Jadi amal ibadahnya harus getol. Jadi tidak selesai amal ibadah pada konteks yang sifatnya wajib saja, maka harus tambah dengan sunnah. Amalan-amalan sunnah. Saya mau tanya, kita semua sholat duhur tadi. Kita semua sholat duhur. Tolong acung tangan, siapa yang sholatnya dari takbir sampai salam ingat Allah? Ayo Pak. Alhamdulillah. Saudara kita dari takbir sampai salam ingat Allah. Dari sekian banyak ternyata cuma satu yang ingat Allah. Boleh jadi ketika takbir ingat Allah, ketika ruku ingat yang lain. Apa yang saya maksud? Oh, ternyata kewajiban yang kita lakukan banyak kekurangannya. Betul atau tidak? Lalu saya mau tanya, dengan apa kekurangan itu akan disulap? Dengan amalan-amalan sunnah. Maka kenapa dikatakan orang tersombong adalah orang yang tidak mengamalkan amalan sunnah? Karena dia sudah merasa sempurna kewajibannya. Saya tanya, Pak, bulan lalu, tahun lalu, kita semua puasa Ramadan? Puasa Ramadan. Siapa yang merasa puasanya dari awal sampai akhir itu benar semua? Sulit acung tangan. Oh, ternyata beliau itu sebenarnya oke, cuma takut sombong sama ria. Beliau nih Pak, sebenarnya sudah oke, cuma saya kalau acung tangan takut sombong sama ria. Subhanallah, luar biasa kalau saya ini. Ya, Pak, tidak. Bohong sedikit sudah rusak puasa kita. Betul? Sampai Rasul mengatakan, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'ama wa syaraba." Kitab Bulughul Maram. Siapa orang berpuasa tidak meninggalkan kata-kata bohong, perbuatan bohong, dusta dan lain-lainnya, maka Allah tidak butuh dengan haus dan lapar orang yang berpuasa semacam itu. Ada kekurangan. Maka untuk itu, mari amal ibadah kita ditambah. Amal ibadah kita ditambah. Jangan hanya yang sifatnya wajib saja, tapi juga tambah dengan amalan-amalan sunnah. Oh, kalau Ramadan tidak cukup, ya saya tambah dengan Senin dan Kamis. Ada dalilnya, hadisnya dari Abu Qatadah. Oh, Senin dan Kamis saya tidak cukup, lalu saya tambah dengan Yaumul Bid. Hadisnya dari Abi Dzar. Tidak cukup dengan Yaumul Bid, lalu kita puasa apa lagi? Lalu tidak cukup, kita puasa apa lagi? Udah, jangan sebulan penuh puasa, nggak boleh. Kata Aisyah, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala siyama qattu ila Ramadan." Aku tidak pernah melihat Rasul berpuasa penuh 1 bulan, tidak pernah, kecuali bulan Ramadan. Sebenarnya hadis ini nggak disampaikan juga nggak apa-apa, tenang, aman. Nggak ada kok yang puasa 1 bulan ya. Baik. Nah, Pak, ini yang pertama. Mohon maaf lahir dan batin. Nanti kedua, ketiga akan saya jelaskan pada kesempatan yang berbeda. Saya lihat dulu. Jiwa menjadi kotor, ya, jiwa menjadi kotor karena ia masuk dan terjebak dalam perangkat-perangkat, 1 syubhat, 2 syahwat. Syubhat dan syahwat. Nah, syubhat dan syahwat ini dipasang oleh gerakan-gerakan syaitan. Saya belum pernah menyampaikan nanti bagaimana cara syaitan itu merusak. Nah, akibatnya apa? Singkat saja. Yang ini janganlah, jangan dimasukin. Itu ada gambar jinnya mana nih? Ya. Ini subhat. Subhat yang mewarnai setiap kisi lintasan pemikiran. Ini Pak, saya tidak bicara subhat makanan. Subhat makanan sudah saya sampaikan ya dulu ya. Masih ingat atau tidak? Lupa, saya bacakan dulu. Hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa umurun bainahuma mushtabihatun." Syubhat. Ya. Masih ingat ya? Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, karra yar'a hawla al-hima. Jadi kata Rasulullah, halal itu jelas, haram itu jelas. Wa amma bainahuma mushtabihat, yang ada antara keduanya yang halal dan yang haram ini adalah syubhat. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu dan tidak mau tahu. Siapa orang menjerumuskan pada yang syubhat, maka dia menjerumuskan pada yang haram. Faman ittaqa 'ala syubhati faqad istabra 'ala dinihi wa 'irdihi. Kalau dia menjaga, menjauh-jauhkan dirinya dari yang syubhat,
maka dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Kalau dia menjerumuskan pada syubhat, menjerumuskan pada yang haram, kata Rasulullah, karra'i ahlul iman, seperti pengembala yang tidak boleh mengembala di tempat ini, dia mengembala di pinggir-pinggirnya, separuh kakinya sudah di tepi neraka. Ini syubhat dalam konteks makanan. Karena ini sudah saya jelaskan, saya tidak perlu jelaskan. Yang kedua adalah syubhat dalam pemikiran. Ini yang bahaya. Syubhat dalam pemikiran. Lihat ya ikhwah, syubhat yang mewarnai setiap kisi lintasan pemikiran seseorang dan mendominasi pilihan dan putusan hati akan melahirkan banyak pemikiran dan ide-ide nyeleneh. Maka banyak kan orang-orang bicara seperti itu, aneh-aneh lah, menyimpang dari paradigma yang telah dibangun oleh Islam. Kenapa? Karena dia mendominasi pikirannya. Maka ide-ide syubhat itu lahir. Maka hati-hati, hati-hati. Apa contohnya ide-ide syubhat itu? Perhatikan dengan baik. Nih Pak, melahirkan pemikiran yang menyimpang. Melahirkan pemikiran yang menyimpang. Apa contohnya? Mohon maaf, kemarin hari apa Pak? Wah, hari Valentine. Bapak nggak tahu tuh kayak gitu, nggak tahu beliau. Tahu orang belum. Valentine, hari kasih sayang. Masa setahun sekali? Islam itu berkasih sayang setiap, sampai dikatakan dalam hadis gimana? Arba'in nomor 13, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mau mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dikatakan bagaimana kata Quran pada surah 48 ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyadda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad itu rasulnya Allah. Siapa orang mengaku umat Muhammad tegas terhadap kekafiran. Valentine haram, hari zina sedunia. Lalu kemudian saling berkasih sayang sesama mukmin. Hari kasih sayang terus menerus bagi seorang mukmin, tidak boleh berhenti. Contoh yang kedua, hari ibu. Setahun sekali umat muslim mencintai orang tuanya harus terus menerus. Maka setiap hari kita berdoa, Rabbighfirli Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya. Tidak ada hari ibu. Ini pemikiran-pemikiran nyeleneh. Kalau hari ibu, piknya semua ibu. Hari ibu setahun sekali, besok lupa lagi deh. Ini kan aneh. Pemikiran-pemikiran syubhat. Pak, contohnya apa? Nih contohnya. Sebenarnya habis waktunya ya, hanya sekedar tahu saja. Besok akan kita lihat. Nih. Pak, jangan Pak, jelek ini. Nih, contoh pemikiran yang menyimpang. Satu, pemisahan agama dengan negara. Ini disebut dengan sekuler. Mendikotomi antara agama dengan negara. Oh, ini urusan negara, tidak boleh agama campur tangan. Ini persoalan. Ini pikiran yang rendah. Nanti akan kita bahas pada teman. Emansipasi. Oh, emansipasi. Ya, wanita dalam segala hal. Jadi harus sama. Nanti apa yang lahir Pak? Penyimpangan terhadap, mohon maaf, waris. Sama kok laki perempuan, kenapa warisnya mesti beda? Lalu timbullah istilah tidak adil. Padahal adil dalam konsep Islam, wad'u syai'in fi mahalli, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, apa yang lahir? Kenapa laki-laki boleh jadi imam, kok perempuan tidak boleh? Maka akhirnya jadilah imam. Saya bisa bayangkan kalau imamnya perempuan, wah yang paling sok paling depan tidak khusus sholatnya. Tayyib. Ini pemikiran yang rendah. Emansipasi dalam segala hal. Banyak hal ya Allah. Wanita itu mulia pada kodratnya, laki-laki mulia pada kodratnya. Ada banyak yang dikerjakan laki-laki, wanita tidak. Wanita mengerjakan, laki-laki tidak. Itu sudah diberikan oleh Allah. Dalam segala hal ada yang bisa dikerjakan sama, tapi tidak harus emansipasi semuanya. Gak boleh. Ini pemikiran yang benar. Dan ini Indonesia subhanallah marah dan lahir dari pemikir-pemikir Islam. Kalau sudah begitu tuh katanya intelektual Pak. Jadi kalau berpikir syubhat, aneh, itu intelektual. Jadi kalau mau jadi intelektual nggak usah sekolah Pak, mikir aja yang aneh-aneh. Ya, ini kan aneh di Indonesia ini. Nggak ngerti saya. Lalu kemudian
Ayat-ayat waris dan ayat poligami tidak relevan lagi dengan zaman. Memikirkannya. Lalu kemudian Islam yes, politik no. Kalau politik praktis saya boleh katakan iya, tapi politik apakah Islam berpolitik? Nanti saya berikan contoh. Karena ini belum, cuma disebutkan saja. Kemudian teologi adalah produk manusia, bukan agama. Teologi bukan produk agama, tapi produk manusia. Semua agama sama. Ya atau tidak? Betul? Bagaimana dengan inna dina indallahi Islam? Bagaimana dengan wa may yabtaghi al-islam dinan fala yuqbal min? Nanti insyaallah akan kita bahas pada bulan yang akan datang. Ayo jangan jadikan pikiran kita syubhat. Sudah makanannya syubhat, mikirnya syubhat juga. Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita semua. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.